Ada apa, Nas? Halo, Van. Bisa jemput aku? Kapan? Ya sekarang, Van. Soalnya ini mendesak. Duh, harus sekarang ya? Iya, Van. Ayahnya Helen temanku mau dibaptis darurat. Aku diminta untuk datang. Baptis darurat? Apa itu, Nas? Nanti ku jelaskan saja. Acaranya jam 4 di rumah sakit. Ya udah. Tapi aku harus jemput ibu dulu nih di kecamatan. Sekarang kan masih jam 1. Dan kamu masih jam 4 kan? Aku jemput dulu ya, terus ke kampusmu, oke? Ya oke lah. Tapi cepet ya, aku takut terlambat. Oh ya, memang itulah ibu-ibu kita. Terima kasih ya. Terima kasih Bu. Mari. Adik ibu. Siapa ini yang ganteng? Ayo. Sudah bisa apa ini Ibu ya? Sekarang sudah bisa miring-miring tengkurap, mulai ketawa ya Dek ya? Ya. Sudah dipersiapkan nama baptisnya? Kalau nama baptis kami serahkan ke pastor. Besok sore juga ada pertemuan orang tua calon baptis di gereja. Oh iya, bagus itu. Bu Sarah, maaf ya, bukankah Avento belum dibaptis kan? Iya Bu. Bu Sarah ini gimana sih? Begini loh Bu, meskipun Bu Sarah kawin campur, bukan berarti bebas dari tanggung jawab untuk mendidik anak secara Katolik loh Bu. Mas Adven kan juga sudah aktif di OMK ya Bu? Oh, maaf, anak saya sudah jemput. Saya permisi dulu ya, mari. Langsung pulang ya, Bu? Adven harus balik ke kampus lagi nih. Loh, kok bolak-balik? Ada kuliah sore? Enggak, mau jemput Anas terus ngantar ke rumah sakit. Loh, Anas kenapa? Bukan Bu, bukan Anas, tapi bapaknya Helen. Beliau sakit keras, terus mau dibaptis darurat. Nah, si Anas diminta datang. Oh, mau baptis ya? Bu, kapan ya Adven bisa dibaptis? Oh iya ya. Ya, nanti kita bicarakan ya dengan Bapak. Yuk. Sabar ya. Iya, makasih Bu. Silakan masuk. Anas. Sabar ya. Makasih udah datang. Iya. Oh iya, kenalin. Ini Advento temanku. Helen, makasih ya Mas udah datang. Ya masuk. Aku masuk dulu ya. Sudah lama
aku bergaul di lingkungan Katolik. Tapi keinginanku untuk baptis selalu saja terhalang. Fen, melamun ya? Sudah selesai ya? Iya, sudah. Yuk kita cari makan dulu. Aku lapar nih. Nas, Ya. baptis darurat itu apa sih? Oh, baptis darurat itu baptis yang dilaksanakan karena ada keadaan darurat. Oh, kayak bapaknya Selen tadi. Iya, kan nggak mungkin bapaknya Helen ikut kataku main dulu. Nggak mungkin. Kenapa? Kamu pengen baptis darurat? Kamu nih saja. Mau, Fen? Jadi kamu pengen aku baptisnya nunggu sekarat gitu? Ya nggak mau lah. Kasih. Mas, kamu kenapa? Lalu kapan, Van? Aku udah sering ditanyain bapak ibuku tentang keseriusan hubungan kita. Kamu kan tahu, orang tuaku nggak ingin kita nanti nikah beda agama. Jadi, selama ini kedua orang tuamu masih belum bisa percaya juga kalau aku sangat serius tentang hubungan kita. Aku serius, Nas, ingin jadi orang Katolik. Nas, kalau sampai hari ini aku masih belum juga dibaptis, itu karena masih ada masalah yang harus aku selesaikan dahulu. Yohanes, aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terimalah kain putih ini sebagai tanda bagimu bahwa engkau telah diciptakan kembali dalam pembaptisan dan engkau telah mengenakan Kristus sebagaimana dikatakan kitab suci. Hendaknya engkau memelihara martabat ini untuk hidup yang kekal. Terimalah lilin ini sebagai lambang Kristus yang bangkit dengan mulia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, terima kasih bahwa Anda telah menyerahkan putra-putri Anda ke dalam pangkuan gereja untuk diselamatkan. Baptisan itu menandai bahwa anak yang menerimanya dibaptis sebagai anak Tuhan. Dengan dibaptis, anak-anak ini menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Supaya anak-anak ini tumbuh imannya, orang tuanya punya tanggung jawab mendampingi mereka. Tidak cukup membaptiskan anak lalu dilepas begitu saja. Bantulah anak-anak Anda untuk menjadi orang yang matang imannya. Ada apa, Fen? Advent iri dengan anak-anak yang dibaptis tadi.
Sabar ya, Fen. Semua akan indah pada waktunya. Keyakinanku sudah semakin mantap untuk menjadi orang Katolik. Aku harus berani mengungkapkan apapun yang terjadi. Pak, bagaimana kalau Advento ikut persiapan baptis? Alah, paling kamu itu cuma ikut-ikutan. Tidak, Advent sudah sering aktif di OMK. Advent, kamu itu mau jadi Katolik, pengaruh si Anas temanmu itu kan? Hah. Tidak, keyakinan Advento sudah mantap. Sekarang Advento sudah semakin yakin tentang siapa yang Advento imani. Pak, tolong pertimbangkan. Dulu Bapak pernah bilang, apa harus sekarang? Besok saja kalau Advento sudah besar. Sekarang Advento sudah dewasa. Dia sudah tahu mana yang baik dan tidak. Gini ya Bu ya, Advent itu sudah besar memang ya. Tapi dia belum mandiri kok. Bapak, maaf. Dulu Bapak sering bilang, apa harus sekarang? Sekarang Bapak bilang belum mandiri. Advent itu sudah mahasiswa. Kok sepertinya masih dikekang seperti anak kecil. Iya Pak, Advento berjanji akan bertanggung jawab atas pilihan yang telah Advent pilih untuk menjadi orang Katolik. Oke. Kalau kamu sudah mantap, persiapkan dirimu baik-baik, ya.
Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Dia harus dibaptis. Kalau tidak dibaptis berarti inilah makna dari baptis. Advento, aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, pemirsa dan saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita membicarakan makna sakramen baptis, perlu saya tegaskan bahwa menurut Gereja Katolik, sakramen baptis itu menjadi pintu gerbang sakramen-sakramen yang lainnya. Artinya, sakramen ini menjadi syarat mutlak untuk menyambut sakramen-sakramen yang lainnya secara sah. Dengan kata lain, kalau pernah terjadi bahwa ada orang yang menerima sakramen-sakramen yang lainnya padahal dia belum menerima sakramen baptis, maka penerimaan sakramen yang lainnya itu tidak sah. Dasar hukumnya ialah ada pada hukum kanonik pada Kanon 842 paragraf 1 yang mengatakan orang yang belum dibaptis tidak dapat diizinkan menerima sakramen-sakramen yang lainnya secara sah. Jadi, belum cukup kalau ada orang yang saking semangatnya mengatakan, saya percaya kepada Yesus Kristus Sang Penyelamat saya. Atau dia juga mengatakan, loh, saya kan sudah sangat aktif di dalam kegiatan KUR, menjadi anggota Mudika, panitia aksi Natal, dan sebagainya, padahal dia belum dibaptis. Kalau demikian, maka sebenarnya dia belum menjadi anggota Gereja Katolik secara sah. Sakramen baptis menjadi tanda bahwa seseorang diakui sebagai orang Katolik secara sah, entah dia dibaptis ketika masih anak-anak ataupun juga ketika dia dibaptis secara dewasa. Ketika menerima sakramen baptis, kita diterima di dalam paguyuban umat beriman Katolik, yakni gereja. Tentu saja dengan segala hak dan kewajibannya. Termasuk juga kalau ada orang yang menerima baptis secara darurat. Misalnya tadi di dalam film kita melihat ayah dari Helen, dia dibaptis secara darurat karena dia sakit keras. Dan ia sudah lama merindukan untuk menerima sakramen baptis agar bisa masuk di dalam persekutuan gereja Katolik. Orang yang dibaptis mempunyai kewajiban untuk mengambil bagian di dalam imamat, kenabian, dan rajawi Kristus. Artinya, ia ikut ambil bagian di dalam kurban Kristus, tugas pewartaan, dan penggembalaan Kristus. Ia juga mempunyai hak untuk menerima sakramen-sakramen yang lainnya, dikuatkan oleh sabda Allah dan ditopang oleh bantuan gereja. Menerima sakramen baptis berarti dia dilepaskan dari semua dosa-dosanya, baik dosa asal maupun dosa-dosa pribadi. Bahkan ia juga dibebaskan dari siksaan dosa. Apakah arti siksaan dosa itu? Dampak terparah dari dosa ialah keterpisahan antara Allah dengan manusia. Dengan dibaptis, keterpisahan itu tidak ada lagi dan ia dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Itulah anugerah iman. Bukankah ketika dia dilantik menjadi katekumen, orang ditanya, apa yang Anda minta dari Allah? Yang diminta ialah iman. Sebab dengan iman kita diantar kepada sumber kehidupan baru di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam agama tertentu seperti agama Kristen, Mandayanisme, Sikhisme, dan beberapa sekte agama Yahudi, baptisan adalah ritual pemurnian dengan menggunakan air. Kata baptis berasal dari bahasa Yunani baptein, yang berarti berendam atau mandi.
Namun sebenarnya lebih tepat kalau dikatakan baptis berarti berendam di dalam air seluruhnya sampai air menutupinya. Baptisan dikenal sebagai ritual inisiasi Kristen yang melambangkan pembersihan dari dosa. Baptisan juga melambangkan kematian bersama dengan Kristus. Dengan masuk ke dalam air, orang yang dibaptis itu dilambangkan telah mati. Namun ketika ia keluar lagi dari air, hal itu dilambangkan sebagai kebangkitan kembali. Ketika dibaptis, orang itu memasuki hidup yang baru. Hidup yang baru berarti membangun sikap dan semangat pertobatan, meninggalkan cara hidup yang lama dan mengenakan hidup yang baru. Kalau seandainya misalnya saja dia seorang koruptor, hidup baru berarti ia menyesali perbuatan-perbuatan itu, dan jangan lupa untuk membuat silih loh ya, serta hidup dengan jujur. Nah, itulah hidup yang baru. Orang-orang yang dibaptis disaturagakan di dalam tubuh mistik Kristus, dan nantinya melalui sakramen penguatan ia akan diteguhkan oleh Roh Kudus untuk merasul. Semua orang beriman Kristiani mempunyai tugas yang mulia, yaitu berjerih payah agar warta keselamatan ilahi ini dikenal di mana-mana. Pemirsa dan saudara-saudari yang terkasih, permandian seseorang dikatakan sah bila pelayan baptis, bisa uskup, bisa pastor, bisa juga seorang diakon, atau di dalam keadaan darurat bisa juga seorang katekis, bahkan oleh seorang awam biasa, mencurahkan air di dai sebanyak 3 kali, disertai dengan ucapan, "Aku membaptis engkau atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Dasar hukumnya ialah hukum kanonik pada Kanon 849 yang antara lain mengatakan, baptis sebagai gerbang sakramen-sakramen dengan mana manusia dibebaskan dari dosa hanya dapat diterimakan secara sah dengan pembasuhan air yang sungguh-sungguh bersama rumus kata-kata yang diwajibkan. Tidak semua pembaptisan di dalam gereja-gereja Kristen cocok dengan pembaptisan gereja Katolik. Oleh sebab itu, kalau ada orang yang tadinya dibaptis di dalam gereja Kristen, lalu ingin masuk ke dalam gereja Katolik, maka harus dilihat lebih dahulu pembaptisan yang telah ia jalani di dalam gereja Kristen yang terdahulu. Apakah pembaptisan itu cocok dengan pembaptisan gereja Katolik atau tidak? Kalau tidak cocok, maka dia harus diulang. Akan tetapi, kalau cocok, maka pembaptisannya tidak perlu diulang. Sekali lagi, dengan menerima sakramen baptis, kita dimasukkan ke dalam misteri Kristus. Kita mati, dikuburkan, dan dibangkitkan bersama dengan Dia. Kita menerima roh pengangkatan menjadi putra. Dan dalam roh itu kita berseru, Aba ya Bapa. Kita menjadi penyembah sejati yang dicari oleh Bapa. Saudara-saudari bisa membandingkannya dengan dokumen gereja Sacrosanctum Concilium nomor 6. Lalu, mengapa gereja mempergunakan air sebagai pembaptisan? Dalam banyak tradisi dan kebudayaan serta agama, air menyimbolkan penyucian, pembersihan, dan kehidupan. Yesus juga dibaptis dengan ditenggelamkan ke dalam air sungai Yordan. Nah, dalam pembaptisan Katolik, air digunakan adalah air yang telah diberkati pada malam Paskah atau pada saat perayaan pembaptisan berlangsung melalui doa permohonan agar Roh Kudus turun ke atas air melalui putranya, sehingga semua orang yang menerima pembaptisan dilahirkan kembali di dalam air dan roh, sebagaimana dikatakan oleh Injil Yohanes bab 3 ayat 5. Praktek pembaptisan
dilakukan dengan mencurahkan air di dahi. Ini sebenarnya adalah alasan praktis. Karena tidak semua gereja dekat dengan sungai ataupun kolam. Kalau pembaptisan dilakukan dengan menenggelamkan calon ke dalam air, hendaknya aspek kesopanan tetap diperhatikan. Pemirsa dan saudara-saudariku yang terkasih, seringkali banyak tenaga dan pikiran dikerahkan untuk persiapan pembaptisan. Namun, orang lupa apa yang mesti dibuat sesudah pembaptisan. Kita cenderung puas dengan ritualnya, padahal buah-buah rohaninya harus tampak di dalam hidup setelah pembaptisan. Dalam hal baptisan bayi misalnya, setelah pembaptisan, orang tua, wali baptis, dan komunitas umat beriman punya tanggung jawab untuk membantu perkembangan iman anak itu dengan bentuk-bentuk pendalaman iman dan mengantar anak itu ke dalam kehidupan menggereja. Kemudian mereka juga perlu memberikan keteladanan hidup berdasarkan nilai-nilai yang dipilih oleh Yesus. Sebaiknya keluarga Kristiani jangan menunda-nunda pembaptisan seperti yang terjadi pada Advento di dalam film tadi. Lalu dalam pembaptisan dewasa, apakah hal yang sama juga perlu dilakukan? Ya, intinya kurang lebih sama. Hanya saja yang dibaptis dewasa sudah bisa menentukan sendiri sikapnya. Tanggung jawab ada pada dia sendiri. Namun komunitas umat beriman tetap harus membantu pertumbuhan imannya dan membantu dia untuk menjadi bagian jemaat secara penuh. Itulah perlunya wali baptis yang membantu pembaptisan baru untuk menghayati Injil dalam hidupnya sendiri dan di tengah-tengah masyarakat. Pendampingan iman setelah pembaptisan dilakukan antara lain dengan mengadakan mistagogi atau pendalaman iman di setiap paroki, atau yang pada sekarang ini banyak disebut dengan istilah formasio iman berjenjang. Sebetulnya masih banyak yang bisa kita diskusikan tentang sakramen baptis ini. Akan tetapi tentu saja kita bisa melakukannya di waktu yang lain. Marilah kita berdoa dan berusaha agar orang-orang yang dibaptis sungguh-sungguh menghidupi makna pembaptisannya. Dalam khotbahnya, Santo Petrus yang ada di dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai 39 mengatakan, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosamu. Maka kamu akan menerima Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak orang yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Pesan Santo Petrus juga menegaskan pesan Yesus sendiri yang ada di dalam Injil Matius bab 28 ayat 19. Di situ dikatakan,